Jadi melihat di YouTube, teman-teman tahu dan tadi sudah discuss dengan Pak Ono sendiri, siapa beliau teman-teman juga sudah tahu. Jadi Pak Ono ini termasuk kalau dalam tanda kutip saya sampaikan adalah pelopor pengembangan digital di Indonesia gitu ya, terutama yang open source karena beliau tidak cocok, tidak pas dengan rezim copyright gitu. Jadi teman-teman dalam 2 hari ini sampai hari ini nanti sampai jam 4 dan sesi awal sampai jam 12 untuk discuss dengan Pak Ono tentang pengembangan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk pengembangan pembelajaran maupun layanan akademik kita bersama. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Ono untuk sharing dengan teman-teman dan mengajari kita semua tentang penggunaan digital untuk pembelajaran. Monggo Pak, kami persilahkan. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya, teman-teman di UT semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai jam 12 nanti selanjutkan ya. Eh, Ya, ini saya rekam, jadi nanti sebenarnya teman-teman juga tetap bisa melihat rekamannya di YouTube saya. Ini live streamingnya saya buka, tadinya saya close sih, saya tidak list, tapi akhirnya saya buka aja, saya list. Di YouTube tadi sempat sekitar ada 30-an orang yang ikut nonton. ya, Jadi ya, ya Pak. Ya, biasanya sekitar, kita biasanya kalau udah dibuka beneran sekitar 800-an yang ikut nonton. ya nonton ya. Kacau. Sekalian beramal. Mudah-mudahan nggak keberatan. Nanti kalau ada Oke. pertanyaan, monggo saya di stop ya. Maksudnya saya langsung di break aja, nggak usah tunggu kapan di akhir acara atau apa. Silakan saya di break di tengah aja kalau ada apa-apa. Oke, mungkin saya akan kasih lihat. Ini saya lagi screen sharing. Saya kasih lihat jadwalnya dulu. Saya kasih gambaran dulu apa yang akan terjadi. Jadi mungkin yang pertama ini tentang, sebenarnya bukan, karena Pak Bu Tian tuh ngomong ke saya kalau bisa terangin tentang bikin konten segala macam sama conferencing di internet. Makanya saya bikinnya kayak gini. Jadi yang 1 jam ini lebih overview secara umum, mungkin juga strateginya seperti apa. Tapi saya akan sangat, kalau gaya Ono ngomong pasti akan sangat kental pengalaman pribadi. Jadi apa yang saya kerjakan segala macam nanti kelihatan semua sih, kelihatan akan muncul semuanya. Nanti siangnya lebih ke arah screen recording segala macam. Cuma nanti akan saya tambahkan solusi-solusi terutama untuk di daerah yang sinyalnya nggak terlalu bagus, yang pulsanya mahal, kayak kayak gitu. Jadi nanti di terakhirnya mungkin akan lebih ke arah sana. Besok itu nanti kalau dilihat saya gayanya akan beda banget sama Butian. Saya tidak pakai slide, kelihatan banget saya tidak pakai slide. Saya akan banyak pakai mind mapping sebetulnya. Dan ini gaya saya buat nerangin lebih banyak pakai mind mapping. Slide-nya saya kurang banget. Hampir nggak dipakai, bahkan slide-nya hampir nggak dipakai. Mind mapping dan bentuknya demo. Tapi nanti besok pagi ini saya akan ditemani anak saya, Dery Muhammad. Dia lulusan BINUS, jurusannya game sebetulnya. Jadi sarjana game. Cuman karena dari yang Butian minta lebih ke arah animasi, mungkin dia akan banyak cerita tentang production house untuk animasi. Kebetulan dia kerjanya hari ini adalah bikin animasi. Jadi tapi kalau kalau buat pembelajaran lebih ke game sih sebenarnya. Jadi bikin game. Cuman ini jujur ngasih tahu aja ya. Ini cuman ngasih lihat aja bahwa ini bukan kerjaan gampang, ini kerjaan susah. Dia ngomong terus terang aja untuk dapetin animasi 1 menit dia harus kerja 1 bulan. Jadi animasi itu bukan kerjaan gampang beneran. Kalau mau diseriusin ya, tapi nanti saya kasih lihat teknik-teknik yang gampangnya. Jadi kalau mau serius itu bukan kerjaan gampang. 1 bulan kerja itu dapatnya 1 menit animasi doang. Jadi mereka sebagai animator segala macam honornya hitungannya detik. Sekian detik sekian ratus ribu. Misalnya 3 detik 500 ribu. Setengah menit berapa juta gitu. Mainannya udah, aduh pas saya ngeliat lu kurang ajar, lu cari duitnya brengsek.
Dan terakhir terakhir mungkin saya kasih lihat teknik evaluasi sama Monef yang saya lakukan. Kira-kira itu yang akan saya yang secara umum garis besar. Makhluknya seperti apa? Teman-teman semua bisa ngelihat, mungkin akan nggak beda jauh dengan yang ada di UT. Saya mengoperasikan LMS sendiri, Learning Management System, di onocenter.org/Moodle. Ini free, gratis. Teman-teman bisa bikin account juga di sini, free. Di dalamnya ada sekitar 700-800 mata pelajaran, kuliah, dan sebagainya. Tapi banyakan kosong karena dipakai untuk pendidikan guru-guru. Jadi saya kemarin membantu, sampai sekarang juga sih, ini kerjaan sosial, nggak dibayar, tidak ada anggaran dari Diknas sama sekali, 0 rupiah dari Diknas. Guru-guru ini saweran, pengen pinter gimana caranya bikin e-learning dan sebagainya. Kita udah 2 atau 3 tahun, lupa. Kita sudah muter di 80 kota, tapi udah bukan saya lagi, teman-teman dari IG, TIK, PGRI yang jalan. Mereka sudah 80 kota, sudah 16.000 guru yang udah dipinterin cara bikin e-learning. Tapi ternyata jujur ya, sebagian besar ngikut ginian cuma dapetin sertifikat. Jadi dalam hati saya agak sedih juga. Dan sekarang mahasiswa di sini ada sekitar 39.000 orang, dan administrator yang mengoperasikan cuma 1 orang, namanya Ono. Jadi mesin segini gede yang ngerjain cuma Ono sendirian, dan ini dipakai buat pinterin banyak orang. Nanti bisa kita lihat lebih lanjut prosesnya gimana. Tapi ini di-copy ke kampus saya yang beneran biar kelihatan aja sih, Dharma Jaya. Ini saya ngajar pasca sarjana aja di sini. Hanya S2 aja saya ngajarnya, hanya 2 mata kuliah sih sebenarnya saya ngajar di sini. Cuman saya dengan teman-teman mulai bikin seperti ini. Tadinya tidak wajib, tapi rektor waktu itu mulai kalau bisa semua dosen bikin e-learning. Setelah COVID jadi beneran jalan. Oke, ini kuliah saya. Ini bisa diambil, kuliah saya bisa diambil semua ya. Maksudnya Bapak Ibu kalau bikin e-learning, ini kalau saya kasih lihat, di sini ada tulisan backup file. Ini kuliah saya beneran. Bisa diambil semua. Oke, contoh cyber security ini. Ada cyber security, saya gedein lah hurufnya. Ke bawah lagi. Ini cyber security mana tadi teh cari? Mana cyber security? Hilang. Mana ya? Ini dia cyber security. Kuliahnya ada di LMS Ono Center ada. Ini kuliah yang benerannya S2-nya. Oke. Bisa kita lihat di server saya ini, di server di kampus, bukan saya. Di server di kampus ada sekitar 1000-an orang sedang online sekarang. Jadi rata-rata sekitar 1000 sampai 1500 orang online tiap harinya sih sekarang. Jadi kita udah kayak UT juga. Jadi tadi yang disebut Bu Tian, saingannya 4.000, nah ini salah satunya. Cuman kita ya kepaksa kayak gini karena emang nggak mungkin kita bikin offline, ya kepaksa lah kita online. Oke, nanti saya cerita-cerita yang ngaco-ngaco. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Oke, saya akan main gambar banget. Jadi saya akan main mapping sekali. Masalah paling besar, bukan masalah kali ya, kerjaan kita paling besar adalah kita punya materi dan ini punya mahasiswa. Ya, kita ada mahasiswa. Di sini saya punya materi. Ini mahasiswa. Kita akan deliver secara satu arah atau berbentuk diskusi 2 arah. Oke. Nah, materi dan mahasiswa ini akan banyak sekali keterbatasan. Oke, di sini akan banyak keterbatasan, sini ada banyak keterbatasan. Contoh di dunia mahasiswa ya, keterbatasan yang ada misalnya nggak ada sinyal lah, apa segala macam. Di materi ada. Oke, sekarang saya coba ngecek ya, di teman-teman semua. Tolong semua bisa lihat chattingan kan, meeting chatting bisa kelihatan kan? Oke, silakan ditulis keterbatasan utama yang sering terjadi di mahasiswanya apa? Keterbatasannya, kesulitan apa yang ada di mahasiswanya. Silahkan diketik. Kita bisa baca rame-rame di sini masalah paling besarnya apa. Bisa diketik.
silahkan diketik jaringan, oke betul, jaringan internet, sinyal, digital literasi, kemampuan digitalnya jaringan. Jadi kebanyakan jaringan, kemampuan aplikasi, ini literasi ya, gaptek jaringan. Jadi keterbatasan itu. Tidak mau baca nih yang paling keren. Ini bener banget. Tidak mau baca. Dan saya akhirnya banyak pakai video karena tidak mau baca itu. Oke, kita bisa baca nih. Dengan cara ini kita bisa ngelihat bahwa yang utama jaringan, digital literasi, nggak mau baca. Itu lebih ke attitude ya. Oke. Sekarang saya kasih lihat kenyataan hidup di Republik Indonesia. Oke, Anda bisa nginstall. Ini biar konteksnya dapat ya. Sorry, saya bentuknya udah. Jadi kalau saya ngajar bentuknya kayak gini banget ya. Jadi kalau saya ngajar S2 lagi ngajar, kuliah itu kayak gini persis, tidak ada slide sama sekali. Anda bisa nginstall ini kalau mau iseng. Masuk ke Google Play, ini Play Store, saya gedein hurufnya biar enak. Ini Play Store, masukin kata kuncinya Open Signal. Oke, ini Open Signal, bisa diklik. Ini bisa diinstal, free, gratis. Apa yang terjadi di sini? Saya akan coba masuk ke handphone saya. Handphone saya sudah, sebelum masuk saya kasih tahu dulu apa yang terjadi dengan handphone saya. Saya sudah pasang aplikasi namanya Screencast. Ini sekalian ngasih tahu juga ya. Saya aplikasi Screencast banyak banget. Anda bisa install ini apa segala macam. Saya install yang ini nih kebetulan. Screencast yang ini saya install. Jadi layar handphone saya bisa ditangkap oleh. Ini saya lagi pakai komputer saya. Kalau diperhatiin, kalau Bapak Ibu perhatiin, saya tidak pakai video ya. Kelihatan banget sih udah pakai video. Karena saya udah biasa tahu kondisi jaringan di Indonesia, video saya matiin langsung. Jadi saya nggak pakai video dan layar ini jauh lebih bagus hasilnya daripada pakai video. Jadi Screencast yang ini yang warna pink ini yang sudah saya install. Sekarang saya bisa akses handphone saya. Screencast-nya sudah jalan. Handphone saya bisa akses di sini lewat web aksesnya 84 80. Ini Anda masuk ke handphone saya sekarang, bisa lihat handphone saya. Jangan di stop mirroring, kacau ntar ceritanya. Saya akan masuk ke ini. Ini adalah Open Signal. Yang tadi dari sini ya, back dulu. Ini Open Signal udah diinstal, sekarang Anda bisa lihat Open Signalnya di handphone saya. Oke. Jadi kita bisa ngelihat kondisi sinyal di satu wilayah di Indonesia. Jadi tadi sengaja saya pengen tahu ternyata benar kan jaringan. Tapi kan kita perlu bukti. Buktinya seperti apa? Saya pasang Open Signal, kita bisa lihat yang warna hijau adalah sinyalnya bagus. Ini bisa kita lihat di sini. Hijau bagus, merah itu jelek. Kalau nggak ada warna, yang warna hijau muda banget, ini nggak ada sinyal sih sebenarnya. Ini nggak ada sinyal sebenarnya, Oke. Kalau kita zoom, kita zoom. Ini kondisi di Jakarta ini ya. Jakarta mau bagus banget pasti. Warnanya hijau semua, kita bisa lihat. Kita bisa lihat operatornya apa aja yang operasi, kecepatannya berapa. Jadi Tri 7 mega, upload 3, Indosat 8, upload 4, Smartfren 6, upload 2, Telkomsel 12, uploadnya 4, Excel sekian, upload sekian, terus sinyalnya kayak gimana, kita lihat barnya berapa, segala macam. Oke, itu kondisi di Jakarta. Oke, coba kita lihat ke selatan. Ini kita turun terlalu ini, kita biar cepet aja. Kita lihat di daerah sinilah, Sukabumi, ini Pelabuhan Ratu. Kita masuk ke Pelabuhan Ratu, kita zoom Pelabuhan Ratu. Ini Pelabuhan Ratu nih, pantai Pelabuhan Ratu. Kita view network statistik. Mulai kacau, turun dia. Tinggal sedikit, operatornya tinggal 4. Oke, dan ini kondisi real di lapangan. Kondisinya seperti itu. Kalau kita masuk ke sini, matang dah lu semua. Ini masih di Jawa ya, jangan khawatir. Nol, nggak ada sinyal di sini. Oke, nggak ada sinyal apa-apa di sini. Oke, kita masuk ke daerah sini. Ini masuk ke daerah sinilah. Oke. Sinyalnya tinggal 3.
Oke, sekarang kita pindah ke Pulau Sumatera ya, Pulau Sumatera. Jadi kondisi realnya emang Indonesia mengerikan ya. Ini di daerah Lampung, Kota Agung segala macam, ini Lampung, daerah Lampung. Nah, kita bisa lihat banget sih kondisi sinyalnya seperti apa. View Network kita bisa lihat kondisi sinyal seperti apa. Ini kalau di ibu kota biasanya masih bagus. Tapi kalau kita mulai ke daerah, mulai kacau. Ini Sumatera kira-kira kayak gini hasilnya. Sumatera kayak gini. Banyak bolong-bolongnya di Sumatera. Oke. Bangka Belitung banyak bolong. Kita tadi banyak yang dari Aceh. Kita bisa lihat kondisi di Aceh seperti apa. Kebanyakan di pantai masih oke. Coba masuk ke bawah, ke dalam-dalam seperti ini. Mulai pusing kepala sinyalnya ya. Kita bandingin sama Malaysia. Nggak beda jauh sih sebenarnya. Tapi lebih bagus lah Malaysia, ini masih bagus banget. Ini kan bolongnya banyak banget. Ini bolongnya kemungkinan di daerah Taman Negara, ya hutan lah isinya. Oke, Singapura, bagus lah Singapura mah. Singapura bagus banget ya, semuanya ketutup sinyal kalau Singapura. Batam juga. Kita pindah ke Kalimantan, ngeri. Jadi kondisi sinyal seperti itu, Sulawesi, yang paling mengerikan mah di timur, di Papua. Kasihan banget sih sebenarnya. Dan konsekuensi dari ini semua adalah saya harus ngerubah cara saya ngajar segala macam. Materi yang saya buat harus disesuaikan sama ini semua sih. Tapi kalau kita nggak usah terlalu berkecil hati, karena kalau kita turun ke selatan, ke bawah, ke Australia nggak beda jauh sih. Australia nggak beda jauh sebetulnya. Sinyalnya ada di pantai ya. Di pantai sebelah. Nah, ini di pantai sini ada sinyal. Tapi kalau kita masuk ke gurun, ke tengah-tengah Australia sih nggak ada sinyal juga. Cuman kalau di Australia kan tengahnya isinya kanguru, jadi nggak masalah. Jadi, oke, itu masalah sinyal. Oke, jadi kalau kita lihat tadi hasil listingnya, masalah paling besar sinyal, jaringan, dan yang paling gede lagi adalah pulsa, duit. Kalau ada sinyal juga ada masalah dengan duit sih kita biasanya. Jadi saya biasanya karena dengan kondisi itu saya nggak terlalu maksain pakai multimedia, video dan sebagainya. Tadi ada masalah lagi, masalah literasi digital. Jadi kemauan itu, dan masalah paling besar lagi adalah kemauan baca. Oke, coba kita lihat lagi ininya. Kompatibilitas, pengoperasian kurang friendly, kemauan baca, tidak memiliki HP, itu masalah anggaran segala macam, interaksi dosen mahasiswa terbatas, sinkron, asinkron. Nah, ini keren nih. Oke. Saya masih itu dulu ya. Saya batasin dulu, yang saya tangkap segitu kira-kira. Ini masih nanti ada sinkron, asinkron segala macam ya. Tadi ada masalah sinkron, asinkron. Oke. Jadi kita bisa dapat seperti ini. Oke. Kalau dari ini kan dari sisi mahasiswa ya. Ini materi bisa macam-macam, tapi sebelum saya terlalu jauh, saya kasih ini dulu dah. Saya kasih icip-icip. Oke. Saya udah nawarin tadi lewat Pak Dar, sudah di copy, Pak Agus sudah bilang juga, perpustakaan saya bisa diakses di repositori UTACID. Jadi ada situsnya 2 tera, bisa di-copy. Kalau mau lihat perpustakaan saya kasih lihat dulu. Jadi kenapa saya ngomong gini, kayak saya kasih cerita dulu lah. Waktu bikin materi kita butuh resource macam-macam ya. Ada perpustakaan lah, perpus, ada video YouTube lah, ada YouTube, ada diskusi dan sebagainya. Ini semua bisa berkontribusi ke jadi materi sini. Kira-kira gitu ya. Supaya hidup Anda enak. Kalau YouTube kita tahu bisa dilihat segala macam, diskusi ada di chatting segala macam, perpustakaan yang jadi masalah. Perpustakaannya sudah di-copy ke UT, Anda bisa akses di servernya UT. Saya kasih lihat perpustakaan yang ada di rumah saya, ini besarnya sekitar 7 terabyte. Salah klik folder. Saya masuk ke foldernya di sini. Data, library, buku. Oke, ini perpustakaan saya. Sebenarnya ini udah perpustakaan saya semua sih. Ini udah perpustakaan saya semua. Cuman saya masuk ke yang buku-bukunya, buku.
Saya akan masuk ke e-learning karena UT, saya akan masuk ke e-learning misalnya A B C D E F. Ini ada e-commerce, e-government, e-learning, ada elektronik segala macam. Saya akan masuk ke e-learning. Ini buku-buku tentang e-learning. Jadi bukunya banyak sih. Mabuk. Ya mudah-mudahan Ini Handbook of Teaching and Learning ada di sini. Ini buku benar-benar buku ya. Udah mulai mabok dah. Ini ada 692 halaman. Anda bisa ini semuanya. Tapi nggak usah cerita itu dapat dari Ono, nggak usah. Karena Ono dapatnya nyolong. Kurang ajar sih Ono. Nyolong. Ini tadi kalau ini bukan contoh yang baik. Tadi Butian udah berkali-kali ngomong harus kita pakai sisi buy, sisi apa segala macam. Ono mah kurang ajar. Pokoknya buat pinter saya colong. Ini bukan contoh yang baik dulu ya. Tapi nggak usah bilang-bilang. Padahal saya masukin ke YouTube ini teh. Ini ilmu-ilmunya ada di sini. Kalau mau yang lebih praktis, cara pakai Moodle misalnya, di sini ada buku-buku tentang cara pakai Moodle dan sebagainya. Oke. Using Moodle Teaching with a Popular Open Source Course Management System. Jadi ada bukunya segala macam. Di sini bisa dilihat ya. Cara bikin kuis, assignment, glossary segala macam ada semua. Oke. Jadi yang petunjuk praktisnya. Tapi bukunya tidak hanya tentang PJJ ya. Kita bisa masuk buku-buku yang lain, misalnya tadi ada dari Aceh kalau nggak salah Medan apa ya, yang urusan accounting. Saya akan masuk ke masalah manajemen. KLM, mana manajemen? Manajemen ekonomi. Di sini ada foldernya accounting, ada bisnis, ada decision making strategy, ekonomi, finance segala macam, leadership segala macam, mikroekonomi juga ada. Misalnya accounting lah. Nah, ini accounting nih. Oke. Biasanya saya kalau baca buku pertama kali, saya akan baca buku yang kayak gini-gini judulnya nih. Accounting for Dummies. Ini biar gampang bacanya. Kalau langsung ilmunya mah saya puyeng kepala. Karena saya bukan orang ekonomi segala macam. Ini cuma 437 halaman, bisa Anda baca sih. Dan waktu pertama kali saya akan baca daftar isi langsung. Supaya tahu gambaran secara umum apa yang akan dibahas sama buku itu, daftar isi, paling bab pertama. Udah gitu saya zoom masuk ke materi yang saya mauin. Kira-kira kayak gini. Ini reporting cash flow, udah mulai kayak gini nih udah. Ini udah skill banget ya. Bagaimana cara report cash flow segala macam. Jadi bukunya sangat banyak sekali berbahasa Inggris. Itu yang bikin orang nangis sih biasanya bahasa Inggrisnya. Biasanya langsung protes orang. Wono, ada yang bahasa Indonesia kagak? Ya itu nasib lah bangsa kita. Susah banget suruh nulis. Oke. Ini accounting. Kalau masuk dunia lain juga banyak ya, jangan khawatir. Ada finance, ada ekonomi segala macam masih banyak. Kalau dunia saya kebetulan dunia komputer banget, materinya lebih banyak. Tapi kalau masuk dunia sosial juga ada di sini, masuk sosial, buku-buku sosial ada sejarah, ada fashion, ada makanan. Ini yang paling sering saya buka, buku makanan sih sebenarnya. Politik, demokrasi, psikologi, social science juga ada. Saya masuk social science, saya klik sembarangan ya. Arkeologi, ini tentang arkeologi. Ini kitab sucinya arkeologi. Ya udah. Ini tapi tentang arkeologi, tentang agama Kristen nih kayaknya. Interwar period segala macam. Ini lebih ke arkeologi Kristen ya. Tapi kita bisa lihat bukunya ada semua. Gitu. Ini buat referensi. Jadi waktu bikin materi kita butuh referensi. Nah, sekarang sebelum terlalu jauh, saya pengen tahu juga. Coba bisa lihat di chatting lagi nggak? Lihat di chattingan ini lagi, biar bisa kita tangkap rame-rame. Kira-kira apa yang masalah paling besar yang dihadapi oleh dosen waktu bikin materi? Bisa diketik nggak di sini? Masalah dosen. Masalah dosen nih, tadi masalah mahasiswa ya. Masalah dosen, silakan diketik. Biar kita baca rame-rame nih masalahnya. Bisa diketik, dosen masalahnya apa paling besar? Sebagai guru, sebagai tutor. Nyari referensi, oke. Waktu, referensi, sumber literasi, referensi, waktu. Gaptek. 3 kayaknya yang saya dapat di sini ya. Waktu, gaptek, referensi.
Oke, writer block ini kayaknya menerjemahkan ini ke arah referensi ya. Desain tampilan ini lebih ke arah gaptek tadi ya, desain tampilan yang menarik dan sebagainya. Kurang update teknologi. Jadi kalau ini mudah-mudahan saya nggak salah, nggak terlalu salah buat ada 3 hal besar. Masalah paling besar di teman-teman ini sebagai dosen adalah gaptek, oke, terus referensi, terus waktu. Oke, ini sangat valid banget. Jujur, saya buka rahasia dulu. Yang batasin saya karena saya waktunya terbatas. Kalau Anda lihat, cara saya penyampaian materi, bikin materi saya semua gampang banget ya. Saya nggak canggih-canggih banget. Saya tidak bikin video yang keren-keren, saya tidak bikin video yang canggih-canggih, semuanya sederhana banget. Ini saya rekam layar aja. Jangan khawatir, sekarang saya lagi ngerekam layar saya juga. Nanti saya upload. Jadi karena waktu kita terbatas, itu akan membatasi bentuk materi yang kita buat sih akhirnya. Oke, kalau bentuknya video saya kayak gini banget. Saya amat sangat bentuknya mind mapping. Saya malah tidak serajin uh, Butian yang bikin slide. Saya mind mapping dan saya menerangkan dari mind mapping sambil masuk ke internet. Jadi lebih kacau saya itu sebenarnya. Nah, untuk referensi ini kesalahan. Referensi paling bukan kesalahan ya. Referensi yang paling sederhana pakai YouTube sih. YouTube lagi pakai Google. Jadi referensi paling sederhana pakai Google. Kalau gaptek, kalau cuman browsing aja mungkin kita nggak terlalu gaptek. Jadi sebagian gaptek kita bisa hilang kalau kita pakai tool-tool yang sederhana. Oke, mungkin yang agak aneh ini yang ngerekam layarnya aja, mungkin yang belum kelihatan. Oke, jadi sekarang udah mulai kelihatan masalah di sisi siswa, di sisi mahasiswa adalah duit, jaringan, literasi, kemauan baca. Terus di sisi kita waktu, referensi, gaptek. Oke, yang referensi agak mudah solusinya. Tadi saya kasih lihat, makanya saya di awal ngasih lihat ada perpustakaan, bisa di copy, sebetulnya Google kita bisa nyari dan sebagainya. Dan ini semua berkontribusi, ini semua cara berpikir ini semua akhirnya berkontribusi pada cara saya mengasih materi. Oke, yang ini materi biasanya ada yang satu arah, yang ini satu arah, tapi ada dua arahnya, dua arah. Dan karena kita kesulitan jaringan, pulsa dan sebagainya, jujur, saya tidak terlalu preference, saya tidak terlalu menyukai dengan video conference sebenarnya. Karena kasihan mahasiswanya, karena butuh pulsanya lebih mahal. Ini saya kasih hitung-hitungan sederhana aja ya, biar ngasih lihat betapa menyedihkannya kalau kita harus maksain pakai pulsa. Saya kasih hitungan ya. Watch. Oke. Tadi kalau kita lihat di open signal, Telkomsel tuh bisa sampai 10 Mbps dapatnya. Satu orang dapat 10 Mbps. Kira-kira kayak gitu ya. Ini Telkomsel. Telkomsel bisa dapat segitu kita. Oke. Yang jadi masalah adalah kalau kita pakai video, kita diskusi dengan video, itu akan ngabisin per orang. Vicon ya. Vicon per user akan mengirim sekitar 250 kbps kira-kira kalau video. Itu paling kecil. Kalau kita mau yang kualitas bagus sampai dengan 1 mega per orang. Per orang. Per orang akan ngirim segitu kira-kira. Kalau dalam bahasa mega ini adalah 0,25 mega. Nah, kalau di kelasnya ada 10 orang, berarti kita akan ngirim sekitar 2 Mbps. Per orang akan nerima video masing-masing 2 mega. Karena semua, jadi kan logikanya gini. Ya. Saya new dulu. Ini ada server Vicon. Bisa pakai Team, bisa pakai Zoom dan sebagainya. Dan nanti
Ini ada handphone. Dia akan ngirim, salah. Dia akan ngirim ke sini. Masing-masing kecil-kecil doang sih. Dia akan kirim ke sini. Masing-masing kecil, cuman sekitar 0,2. Salah klik. 0,2 megabps masing-masing videonya. Ini 0,2, ini 0,2 mega, ini 0,2. Kecil. Tapi dari sini ngirim ke semuanya, kacau ceritanya. Kan ini ngirim ke semua masing-masing lagi. Video-video masing-masing orang, muka masing-masing orang dikirim ke masing-masing lagi semuanya. Cuman kan digabungi jadi satu. Jadi di sini akan ngirimnya N jumlah siswa kali 0,2 megabps. Jadi contoh kalau ada 100 siswa, 100 mahasiswa, berarti ada 20 megabps yang dikirim ke sini. Dari sini ke sini 20 megabps masing-masing. Tewas, asli tewas. Langsung tewas ini semua langsung. Ini kalau udah mulai 100. Kalau videonya dibuka. Makanya kalau lagi video conference seringkali video dimatiin. Supaya apa? Nggak 20 mega. Dan saya pernah kemarin 1.000 orang sekalian. Tewas itu langsung. Ininya juga nggak kuat sih sebenarnya. Makanya saya tidak terlalu pro dengan video conference sih sebenarnya. Karena berat. Kita harus bayar mahal untuk ini semua. Ini semua yang bayar siapa? Yang bayar ini masing-masing ini bayar loh. Jangan khawatir ya. Kita masing-masing bayar ini. Jadi emang operator ngasih kita gratis kan? Enggak. Operator akan bayar dan ini kuota gitu ya. Beres ya. Mudah-mudahan Anda tidak puyeng kepala nih urusannya. Karena urusannya kita bayar mahal. Oke, beres. Ini saya tutup dulu. Close. Oke, balik lagi ke sini. Jadi, urusan dua arah ini, Vicon. Jadi, sinkron itu biasanya Vicon. Ini mahal banget. Jadi, namanya Vicon mahal sekali. Makanya jujur saya lebih banyak makanya asinkron. Karena Vicon terlalu mahal. Buat saya sama mahasiswa saya terlalu mahal. Saya banyaknya asinkron. Dan contoh asinkron kan jadi kita ngobrolnya nggak saat yang bersamaan ya. Jadi teman-teman bisa posting kayak WhatsApp lah. Contohnya WhatsApp. Contoh lain SMS. Jadi tidak serta-merta kita posting langsung dijawab. Posting langsung dilihat, nggak harus. Kalau kita posting pertanyaan, jawabannya bisa nanti sore, atau nanti siang, atau besok itu asinkron. Jadi jujur saya banyak mainnya asinkron. Oke. Cuman untuk video satu arah, saya akan pakai video satu arahnya di YouTube ini. Saya banyak sekali pakai video satu arah di YouTube, cuman sebagian besar satu arahnya bentuknya teks. Pakai wiki. Gitu. Jadi ini semua, saya pakai ini semua karena urusannya urusan duit. Karena mahasiswa saya nggak punya duit. Mahasiswa saya banyakan dari daerah. Jadi kebanyakan akhirnya saya harus membatasi diri saya ke teks. Dan kalaupun pakai video, saya makainya YouTube. Karena YouTube lumayan kenceng, tapi satu arah. Diskusinya gimana? Saya tidak pakai WhatsApp, saya tidak pakai SMS, saya tidak pakai telepon. Diskusinya saya pakainya Twitter. Oh, lupa ngasih tahu. Kenapa saya akhirnya milih kayak gini? Mungkin tadi waktu kita belum mulai kan udah jelas banget ya. Tujuan hidup sih, tujuan hidup. Tujuan Anda bikin materi ya, atau kuliah. Kalau saya tujuannya sederhana aja, supaya bangsa ini bisa pandai. Kata kuncinya di sini bangsa. Kalau tujuannya bisa aja sih kita rubah supaya mahasiswa saya pandai. Sah. Supaya yang bayar SPP pandai. Sah. Cuman saya milih yang pertama. Konsekuensi pilih yang pertama,
Saya buka semuanya supaya semua orang bisa ikut, semua orang bisa nanya. Sekarang saya kasih lihat bentuknya seperti apa. Jadi ini cuma ngasih tahu. Ini semua saya pilih karena keterbatasan dua ini ya. Dari sisi mahasiswa, dari sisi mereka yang ngambil, yang akses ke pengetahuan saya, dari sisi saya sebagai dosen, saya kena masalah di waktu, terutama referensi juga ada masalah lah. Gaptek ya mungkin saya juga gaptek juga sih kayaknya sih. Jadi dengan keterbatasan ini akhirnya saya milih materi medianya seperti ini, gitu ya. Sekarang saya kasih lihat buat biar kebayang. Ini e-learning saya, gak beda jauh sama yang Anda lihat di YouTube di modelnya apa sih namanya MOOC yang ada di UT. Saya yakin gak akan beda jauh. Anda bisa lihat course-nya. Mungkin saya login dulu lah biar lebih enak. Login. Saya liatin course-nya ya sekalian. Saya masuk kursus yang saya ikuti. Saya ambil ini kursus yang saya pegang, bisa lihat materi-materi belajar yang saya pegang bisa kelihatan banyak banget. Saya masuk sembarangan, salah satu yang favorit yang banyak orang pengen masuk adalah yang cyber security. Oke. Ini isinya untuk jadi hacker banyaknya. Ini saya kasih lihat lah materi hackernya ada di sinilah. Ini dia. Intro hacking, persiapan hacking, ada melakukan intelijen, sniffing itu nyadap segala macam, hacking wireless, wifi supaya dapat internet gratisan segala macam diajarin. Oke, ini saya kasih lihat biar stres semua penggunanya, jumlah mahasiswa yang terdaftar, cuman ada, ini saya ngerjain sendiri semua ya, saya sendirian aja, nggak ada asisten. Ini jumlah mahasiswanya ada 39.500 orang. Oke. Jadi 39.000 orang di dalam sini. Dan mereka belajar dan sebagian akan ngerjain ujian. Karena ini free, tidak ada SPP, tidak ada apa-apa. Semua orang bisa ikut, semua orang bisa ngerjain ujian. Dan kemarin kebetulan ada dari teman-teman decoding.com. Ini website decoding.com. Dia ngasih beasiswa buat teman-teman yang pinter-pinter. Dia kasih beasiswa untuk belajar di decoding.com. Pak Ono, bisa nggak mahasiswa yang pinter bisa ikut decoding.com? Ya udah, saya tinggal umumin aja. Buat mahasiswa yang dapat nilai 90 dari saya, nanti saya rekomendasikan buat bisa ikut belajar di decoding.com. Jadi di antara kita suka iseng-iseng kayak gitu aja sih. Jadi kalau ada yang pinter-pinter, karena mereka semua cari orang pinter sih, supaya kualitasnya bagus, biasanya suka ngasih beasiswa kayak gitu. Gitu ya, kebayang kan? 39.000 orang, udah mulai seru nih. UT pun bakal seru nih, satu kelas 39.000 orang mah kurang ajar banget ya. Nah yang seru dari sini adalah sebagian besar orang-orang ini adalah mereka tidak berhasil karena satu dan lain hal, apakah tidak punya dana atau tidak punya kesempatan, mereka tidak kuliah. Jadi mereka tidak punya kesempatan kuliah karena tidak punya uang, tidak punya apa segala macam, mereka ikut di sini. Dan kadang-kadang saya dapat email yang menyentuh, misalnya gini, Pak Ono, saya cuman tukang parkir. Pak, tukang parkir beneran, parkir mobil itu. Boleh nggak saya ikut kuliah di tempat Bapak? Silahkan. Pak Ono, saya nggak lulus SMA. Boleh nggak ikut kuliah? Saya cuma bisa, saya pembantu. Saya lagi TKI kemarin di Hong Kong di mana. Boleh nggak ikut kuliah? Boleh. Jadi banyak sekali bangsa ini sebetulnya yang tidak punya kesempatan untuk belajar lebih. Akhirnya mereka cari ilmu yang free, gratis seperti ini. Ini saya gratisin. Ini walaupun ini saya gratisin, sebetulnya saya punya kuliah benerannya di sini. Ini kuliah benerannya ini. Ini kuliah benerannya. Coba kita lihat isinya ya. Ini kuliah benerannya. Kita lihat isinya langsung. Ini yang pertamanya misalnya. Saya balik lagi ke sini. Biar kelihatan isinya sama persis, nggak saya rubah loh. Ini ada konsep TCP/IP. Simulator jaringan, persis sama, jangan khawatir. Ini persis, tidak ada beda. IPv6, di sini ada IPv6, sama persis, jangan khawatir. Jadi kuliah saya yang saya digaji oleh kampus dengan kuliah yang saya freekan sama persis, nggak ada bedanya. Jadi ini persis sama. Oke. Dan materinya supaya mereka gampang aksesnya, saya bikin sederhana aja sih. Kalau Anda klik ini diklik, klik lagi, oke, teks.
Ini teks. Ini semua teks. Jangan berpikir langsung keluarnya multimedia. Enggak. Teks. Kenapa teks? Soalnya kebanyakan dari orang yang pengen pinter yang belajar sama saya, kebanyakan nggak punya uang buat beli pulsa dan sebagainya. Buat mereka teks lebih mudah, lebih murah. Oke, kalau mau baca-baca, ini kebetulan sejarah ya. misalnya, misalnya sejarah kapan internet pertama kali disambungkan di Indonesia, kapan tanggal berapa internet nyambung ke Indonesia pertama kali. Bisa kita lihat ini tanggal 7 Juni 94. Ini ping pertama kali, ini hasilnya. Ping dari Indonesia ke internet bisa kita lihat. Oke, ini dari UI, ini si Randy Bush yang ngerjain. Oke, jadi kita bisa lihat ping pertamanya tahun 94 tanggal 7 Juni ini pertama kali nyambungnya. Kira-kira kayak gitu. Seru kan? Pasti nggak ada. Catatan ini nggak ada di buku-buku sejarah Republik Indonesia, nggak ada ini. Situs web pertama di Indonesia, catatan dari RMS. RMS itu Samik Ibrahim ya, Rahmat Samik Ibrahim. Oke, pertama kali ada catatan-catatan seperti ini, Fusilkom UI segala macam. Saya suka iseng sih, saya suka sejarah kebetulan. Suka sejarah dan saya banyak belajar dari sejarah, bagaimana cara menggerakkan orang-orang supaya bisa pintar segala macam. Akhirnya saya suka nyatet sih. Ini catatan gitu. Beres ya. Seru ya. Gitu. Jadi bentuknya teks, sama sekali nggak ada video. Yang awalnya nggak ada video. Cuman ternyata belakangan saya belajar, ternyata orang lebih suka lihat video. Makanya di sini ada YouTube, di sini ada YouTube, di sini ada YouTube, di sini ada YouTube. YouTube-nya seperti apa? Kalau kita lihat, ini masuk ke YouTube saya, Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube saya buat contoh. Kenapa saya pakai YouTube? Supaya seluruh bangsa Indonesia bisa ikut pinter. Sesederhana itu cara berpikirnya. Ini kelihatan lagi live now. Workshop dosen UT, PJJ, lagi live now. Kelihatan ada 58 yang sedang watching di sini. Ini lagi live sekarang, jangan khawatir ya. Lagi live dilihat, kan seru ya. Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube saya, Ono Center. Saya gedein lah, biar ada enak lihatnya. Ono Center. Ini tadi Butian rekamannya ada di sini, jangan khawatir. Yang lain kalau dilihat ini rekamannya bukan video ya, ini layar yang direkam, ini layar direkam, ini layar direkam, ini layar direkam, semuanya rekaman layar. Jadi saya hampir tidak pernah rekaman video sih sebenarnya. Saya pakainya layar banget. Kenapa pakai layar? Kita bisa lihat langsung di sini bahwa layar lebih bagus kualitasnya daripada kalau kita ngelihat muka orang. Dan muka orang tidak informatif juga sih. Nggak penting-penting amat Anda buat ngelihat muka saya. Kalau mau ngelihat muka saya mah gampang lah, masuk aja di Google, tulis aja Ono W Purbo, udah dapat muka gua. Nih mukanya Ono kalau mau lihat. Nggak menarik sih, muka saya tidak menarik lah. Udah botak kayak gini ya, nggak botak sih, masih ada rambutnya. Kayak gini bentuknya. Nggak penting. Yang penting buat saya bukan muka saya kan, yang penting mah Anda bisa lihat layar. Dan nanti sebagian besar video saya kayak gini. Oke. Dan mungkin yang bikin Anda pusing kepala adalah saya ada 1.100 hampir 1.200 video. Saya naikin ke YouTube. Pelanggan saya masih kalah dengan Atta Halilintar. Atta Halilintar jutaan, saya cuma 77.000. Ternyata hanya 77.000 orang yang di Indonesia yang pengen pinter buat jurusan komputer, ya segini orang lah kira-kira. Videonya ada 1.000. Bikinnya kayak gimana? Gampang banget, saya cuma kayak gini doang sih. Layar sambil ngomong, rekam, upload. Nggak susah sama sekali, mau upload cuma gini doang sih, klik, upload video. Cuma gitu aja. Kalau live, klik live, kita bisa live. Upload juga nggak susah, cuma klik gini aja. Nanti file video yang kita rekam pakai handphone atau apa bisa diupload, gampang banget sih. Upload klasik aja yang gampang ya. Kenapa tidak mau pakai upload yang baru? Old is okay. Cuma gitu aja. Jadi nanti filenya aja diupload. Nah ini dia upload file, klik ini saya bisa milih file videonya mana, upload, udah selesai, cuma gitu aja. Paling dikasih kisah dikit di videonya. Oke. Jadi pilihan saya semua karena masalah ini semua sih. Jadi pilihan yang dipakai karena kondisi keterbatasan yang ini. Oke. Ini urusan yang satu arahnya ya. Kalau kita lihat satu arah ada dua, saya makainya teks
satu lagi video, satu lagi saya kopikan perpustakaan. Jadi semua materi-materinya mahasiswa bisa termasuk video YouTube saya bisa dilihat di perpustakaan ini. Saya kasih lihatlah videonya biar kebayang. Saya masuk ke sini. Bentar. Sorry, salah. Masuk sini, masuk VAR, data, library 4. Ini multimedia, ini screen recording OWP, ini video-video saya hasil screen recording. Oke. Bisa, ini saya, kalau Anda ngasih saya misalnya 4 tera, saya copy ini semua. Jadi video saya pun bisa di-copy ke semua orang sih. Oke, saya akan coba masuk yang tanggalnya agak baru, misalnya ini ya. Ini rekaman. Baik, pada saat ini saya akan coba mensimulasikan sebuah OpenWRT. Saya tambahin di sini. Oke, saya tutup lagi. Suaranya keras banget soalnya. Ke kuping saya keras banget. Oke, jadi kalau kita lihat tadi sepintas banget, kita bisa lihat videonya bentuknya screen recording. Saya ngomong langsung live, saya demoin. Oke, saya tidak pakai slide sama sekali. Karena pelajaran saya kebanyakan adalah skill. Jadi bagaimana cara bikin internet, bagaimana cara bikin e-learning, bagaimana cara bikin Moodle, bagaimana cara bikin web, bagaimana cara bikin video. Semuanya bentuknya live. Kalau bentuknya slide, orang rada susah nangkapnya, pengalaman saya. Makanya saya bentuknya langsung rekam sambil saya ngerjain, orang lebih gampang nangkapnya. Jadi waktu saya praktek, orang nangkapnya lebih cepat. Jadi walaupun videonya ada di YouTube, saya copyin juga. Walaupun ini teksnya ada di ini, saya copyin juga. Teks wikinya bisa di-copy juga sih, jangan khawatir. Nah sekarang untuk dua arah, kita udah tahu semua, ini nggak usah saya ajarin. Mungkin yang saya kasih lihat Twitter aja. Oke, ini Twitternya kayak gini banget sih sebenarnya. Ini saya diskusi tiap hari ya, jangan khawatir. Jadi saya nggak ada jam-jamnya. Setiap hari, setiap menit orang bisa ngobrol dengan saya, bisa diskusi. Ada dua yang akan saya lihat, Hootsuite sama Twitter. Ini sebenarnya bisa jadi strategi marketingnya UT juga sih sebenarnya kalau mau. Oke, nih kita lihat. Ini orang ada yang nanya, ada yang jawab, ini ada yang nanya lagi. OS Linux-nya download aja, cara download dan misalnya tinggal googling aja, banyak kok kasih tahu masalah trusted apa enggak tergantung. Ini jadi ini kita bisa lihat diskusinya di sini. Ada orang nanya, saya jawab, saya biasanya beli laptop kosong, nggak ada sistem operasinya, harganya bisa lebih murah 300 sampai 500 ribu. Nggak usah bayar lisensi Microsoft. Terus udah gitu, habis itu Bapak isi OS pakai USB Linux ya? Terus dapetin Linuxnya dari mana? Nanti ada yang jawab lagi. Jadi isinya Twitter itu forum. Orang ngobrol. Jadi forumnya agak beda sama yang sinkron. Forumnya asinkron banget. Saya sangat asinkron sekali orangnya. Saya tidak pakai sinkron sama sekali. Saya semuanya asinkron. Kenapa dibikin asinkron? Supaya beban ke infrastrukturnya jadi enteng. Kalau yang namanya sinkron, server berat. Semuanya serba berat kalau sinkron. Kalau asinkron, servernya enteng, apa-apanya enteng. Itu asinkron. Nanti akan terasa sekali antara sinkron asinkron pada saat evaluasi dan monitor. Sinkron akan berat banget dievaluasi, asinkron sangat enteng sekali dievaluasi. Saya mainnya sangat asinkron sekali. Oke. Jadi ini Twitternya, orang ngobrol. Kasih lihat lagi ya. Ada siaran ulangan ini, terus langsung ini ngasih tahu. Ini kebetulan kemarin ada webinar dengan teman-teman di Combine di Jogja tentang pasca keputusan internet shutdown, apa yang perlu dilakukan oleh warga di Indonesia. Ada rekamannya. Terus ini kalau di kota saya laptop baru sekarang semuanya Windows 10. Ini ada orang kasih komentar. Jadi kita posting, kita sharing bentuknya. Jadi kalau dilihat sebenarnya sederhana aja. Guru atau dosen fungsinya lebih ke arah fasilitator sih sebenarnya, dan ini sangat terlihat banget. Dan saya kalau nggak tahu saya akan bilang saya nggak tahu loh. Jadi saya nggak akan pernah bilang bahwa saya paling jago, enggak.
Jadi kalau nggak tahu saya akan bilang nggak tahu. Nanti saya akan posting di postingan, saya akan tambahin. Kira-kira ada yang bisa bantu nggak di sini? Nanti ada teman-teman yang jago bisa ngasih tahu. Kalau Pak Ono, kalau yang gini caranya kayak gini lebih gampang. Kalau yang ini lebih murah. Kalau yang ini kita bisa dapat gratis kayak gitu. Jadi ini postingnya gila-gilaan di sini. Oke, Twitter saya kita bisa masuk Twitter saya profile. Followernya hampir 400.000 orang Twitter saya. Kita ngobrol dengan 400.000 orang aja sih gitu. Jadi kira-kira pesantren saya besarnya 400.000 orangan kira-kira pesantren di Twitter. Kalau kita lihat di YouTube saya tadi kelihatan nggak YouTube saya? 70.000 orang kalau YouTube saya. Kalau Facebook saya cuma 150.000 kalau nggak salah, lupa. Jadi Facebook juga ada tapi nggak sedahsyat Twitter. Karena kalau di Facebook kan orang harus jadi follower dulu baru bisa lihat. Kalau di Twitter tidak perlu jadi follower apa-apa, kita bisa langsung ngobrol. Ini bisa kelihatan nggak ya? Nggak tahu lah, ini 150-an ribu kalau nggak salah. Ada di atas, ini dia. 150.000. 149, ya hampir 150.000 orang lah yang follow saya. Tapi kalau dilihat ini bentuknya diskusi ini rekaman loh ini. Rekaman layar, ini rekaman layar semua nih. Ono curang banget. Jadi Anda bisa lihat ini kebetulan lagi ngasih seminar, saya rekam, saya upload. Jadi Twitter, Facebook, YouTube saya semua isinya bukan status-status makanan di sini enak, jalan-jalan ke sini, nggak ada yang kayak gituan. Isinya semua betul-betul untuk mendukung proses belajar sih. Jadi yang saya pakai udah all out, semua habis-habisan. Tidak cuman kalau teman-teman kan mikirnya semua disediakan oleh UT. Kalau saya enggak, semua yang saya punya saya pakai buat minterin orang udah. Jadi nggak ada yang namanya kampus harus nyediain keada. Semua saya pakai buat minterin orang. Makanya kampus kadang-kadang bingung. Ini saya sering bikin acara ini loh, kuliah umum. Coba saya masuk ke ini, ke sini ya. Saya masuk ke YouTube saya. YouTube. Kita lihat Ono Center. Kalau mau nyari gampang banget sih, masuk aja klik Ono Center, kemudian klik sini kita bisa nyari. Misalnya e-learning. Nanti semua yang ada e-learningnya dikeluarin. Teknik mengajar dengan e-learning, instalasi mode, e-learning buat guru-guru, belajar e-learning segala macam. Nah, kalau misalnya saya lagi ngasih kuliah, saya tulis sini kuliah. Ini kuliah saya beneran. Jadi kuliah saya lempar juga ke YouTube. Jadi kuliah saya di kampus, teman-teman di YouTube bisa lihat semuanya. Ini jadi waktu kuliah saya rekam layar juga sih. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ngelihat, waktu saya kuliah, saya tidak pakai slide sama sekali. Saya betul-betul layar saya rekam dan bentuknya demo biasanya. Oke, ini ada rekaman video. Jadi kadang-kadang saya suka iseng sih. Selain layar, saya juga rekam muka. Ini mahasiswa saya biasa kalau udah rekaman suka ini narsis semua, susah deh, susah di stop. Jadi kuliah-kuliah saya bentuknya banyaknya rekaman layar sama video waktu saya ini. Dan semua kuliah saya naikin ke YouTube semua. Semua orang bisa ikut ngelihat kuliah saya, nanyanya lewat Twitter. Jadi Twitter buat diskusinya. Konsekuensi dengan YouTube dan Twitter dengan e-learning saya tidak lagi dibatasin dengan SPP, tidak dibatasin dengan pembatas-pembatas akademis yang seperti itu. Jadi yang namanya kampus struktural yang seperti itu nggak ada lagi batasan tembok-tembok seperti itu, dibuang semuanya. Semua orang saya bikin supaya bisa akses. Cuman bedanya di kampus saya dapat gaji, dan di kampus mahasiswa bisa dapat sertifikat dan ijazah. Yang di luar nggak bisa dapat, itu aja. Cuman dari sisi ilmu saya buka habis. Akibatnya apa yang terjadi dari sisi apa sih namanya? Dari sisi kampus ini jadi kayak ini kelihatan ya, rekaman kuliah saat memberikan teknik hacking di IB Dharma Jaya. Ini kampusnya. Akibatnya jadi kayak marketing buat kampus. Oh, kalau mau kuliah ini jelas nih. Saya mau kuliah di sini dong, Pak Ono, gimana caranya? Nah, kalau dosen UT bisa berpikir seperti itu, cara berpikirnya adalah udah kayak marketing sih sebenarnya. Bagaimana cara bikin materi, taruh di YouTube, taruh di Wiki, taruh di mana,
Tapi tetap ada UT-nya, nanti dosen bisa ikutan kuliah di situ. Dosen lagi, mahasiswa jadi pengen ikut kuliah di UT gitu. Dan jangan khawatir, apa yang Anda kerjakan kalau ini bentuknya seperti ini, kan UT kan pelopor. Belum banyak orang yang masuk ke bidang-bidang PJJ. Konsekuensinya pelopor, banyak hal baru yang bisa kita temukan dalam proses ini semua. Dan bisa jadi paper jurnal, bisa jadi paper conference. Jangan khawatir, si Ono juga bikin paper tentang PJJ. Kurang ajar Ono, brengsek deh. Ini saya kasih lihat lah. Masuk ke Dharma Jaya, riset. Ini bentar. Nah ini paper jurnal ini ya. Ini tentang mana dia? Kok nggak keluar? Nggak keluar. Office saya nggak keluar. Open LibreOffice Writer. Ya, Office-nya nggak keluar. Ada di mana Office-nya hilang. Mudah-mudahan nggak ngeheng. Coba bentar. Cari yang bukan. Oh, ini baru Office-nya baru ready nih. Ini dia. Ini paper jurnal. Oke. Kita ngukur sih. Ini kebetulan kita ngukur ini masih draft waktu itu. Kita ngukur speech to text sih sebenarnya. Yang diukur speech to text. Judulnya nggak jelas kayak gini ya, nggak nyambung banget sih. Oke, saya kasih lihat paper lain saya biar kelihatan bahwa apa yang kita kerjain bisa langsung jadi paper ya. Ini teknik wawancara, ini Moodle. Ini saya ngukur, ini paper conference kalau nggak salah di Jogja waktu itu, 2009. Ini orek-orekan saya sama si Jaka. Ini kita obok-obok di sini. Jadi kita ngukur sih. Kita ngukur motivasi belajar apa segala macam. Oke, coba kita cari yang lain. Ini saya ngukur lagi. Ada ininya nggak ya? Coba, ini hasilnya ada teksnya. Oh, ini hasil teks dokumennya. Oh, ini waktu risetnya. Ntar, yang hubungan sama e-learning ya. Saya ambil yang hubungan sama e-learning. Teknik wawancara, pesan konsep, model measured increase. Oke. Ini dia. Ini contoh yang sama e-learning lah. Ini paper di Oman ini. Oke. Ini nanti siang saya kasih lihat deh makhluk ini. Bagaimana kita bisa bikin internet offline. Nah, puyeng kepala dah lo. Saya masukin di Oman, diterima. Terus saya ke Oman, udah gitu saya juga ngajar akhirnya orang Indonesia di Oman untuk bisa coding secara gampang. Ini adalah paper tentang bagaimana kita bisa bikin internetnya supaya offline. Nanti saya demoin juga lah, nanti siang aja saya demoin ya. Jadi kita bisa seperti ini. Ini contohnya, ini makhluknya. Oke. Kalau mau tahu harganya, ini barang ini harganya cuma sekitar Rp600.000. Tambahin SD card segala macam, 800 ribuan lah dapat semuanya. Jadi kita bisa putusin internetnya, tanpa internet sama sekali, pulsa kagak ada, jaringan nggak ada urusan, kita tetap bisa belajar di kampus, di sekolah, di tutorial di situ, gitu ya. Ini bikin papernya gampang sih kalau mau tahu. Ini jujur terus terang ngomong, ini risetnya cuman butuh waktu sekitar 3 hari sih. Risetnya 3 hari. Bikin papernya sekitar 2-3 hari juga. Ini papernya cepat banget. Kemarin saya juga pernah iseng, tapi nggak ada di sini. Saya ngelihat paper saya itu nggak ada di sini. Papernya ada di tempat lain nih kayaknya. Saya waktu itu iseng bikin teknik evaluasi. Anak-anak dipersilahkan ujian berkali-kali. Dan saya ambil nih, kalau nggak saya kasih yang realnya lah. Ini contoh realnya beneran ya.
Mana dia? Ini dia. Oke. Ini di kampus. Kuliah saya beneran. Advanced Networking Cyber Security. Saya kasih lihat nilai ya. Biar kelihatan. Ini ada 23 anak yang ngambil. Oke, kita bisa lihat di sini nilai anak-anak semua. Ada nilainya. Kalau kita lihat nanti tiap ini sebenarnya materi buat besok. Kita bisa lihat nilai anak-anak, kuis-kuisnya bisa kelihatan. Coba kita lihat hasil kerja dia. Si Nirma ini ya. Saya klik aja Nirma. Salahnya dia paling atas pakai 01 jadi paling atas dia. Nasibnya jelek. Tapi kita bisa lihat nilainya udah bagus semua. Ini kuisnya banyak loh, jangan khawatir. Di kuliah saya setiap modul ada kuisnya. Jadi kalau saya punya 18 modul, ada 18 kuis. Ada UTS, ada UAS. UASnya masih nilainya 7, UTS-nya masih nilainya hampir 6. Pertanyaannya, UASnya ngerjain berapa kali dia? Kita klik UASnya. Oke, kelihatan Nirma ini ngerjakan UASnya 11 kali ujian UASnya. Nilainya masih 7,1. Oke, pertama kali dia ngerjain dapat nilai berapa? Kita klik yang 1, angka 1 ini diklik, dia dapat 5. Ujian kedua berapa kali? 3. Ujian ketiga, berapa kali nilainya berapa? 4, 5 lagi. Ini yang keempat, 4. Kita bisa lihat mana yang dia bagus, mana yang bisa jelek. Kita bisa klik juga sih soalnya yang mana. Ini soal yang mana. Oke, jadi kita bisa lihat ujian-ujiannya, terus nilainya, dan ujiannya tidak satu kali. Saya ngambil nilai yang tertinggi. Oke, sebagian nilai ini soal ujiannya nggak gampang-gampang juga ya. Contoh kayak gini kan susah nih, soal ujiannya susah. Jadi soal-soalnya nggak gampang juga. Tapi dia akhirnya dapat 71. Tapi filosofi yang saya pakai kayak gini. Saya kasih kesempatan seluas-luasnya buat semua mahasiswa saya supaya bisa dapat nilai baik. Makanya saya buka ujiannya berkali-kali, saya nggak batasin. Mau rekor saya 121 kali ujian sih. Itu kira-kira. Ini waktu masih ada 15 menit. Saya dari tadi nggak ngasih kesempatan tanya jawab ya. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Silakan. Apa stres? Oh, Bu Eka silakan. Bu Eka silakan. Tadi ngacung. Iya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang banget Pak Ono mendengarkan materi lagi dari Pak Ono. Terakhir waktu itu 3 atau 4 tahun lalu sama Pak Daryono dan Prof Tian juga gitu. Oh. Cuman baru dulu sempat diajak Prof Dar juga waktu itu. Pak Ono jadi pemateri. Jadi gini Prof lagi. Iya ini gini, Prof yang nggak diurus. Kan sempat ini ngelihat file-filenya. Ya, file. Kalau yang MBZ, yang MBZ itu berarti kita bisa langsung kita download terus kita restore ke laman MUX kita ya Pak ya? Boleh, silahkan. Buat teman-teman. Itu boleh banget ya Pak? Boleh. Ya, ini buat teman-teman yang lain biar tahu aja MBZ adalah backup course-nya Moodle. Iya. Kalau kebetulan di UT kan sudah ada Moodle-nya. Semua kuliah saya file MBZ-nya saya buka seperti itu. Jadi semua bukan hanya UT ya. Seluruh kampus di Republik Indonesia silahkan ngambil file MBZ saya, silahkan di restore. Dalam file MBZ itu juga termasuk ada bank soalnya juga. Jadi kuliah saya bank soalnya ada 4 ribuan soal rata-rata. 2.000 sampai 4.000 soal, bank soalnya silahkan dipakai. Gitu. Oh ya, tadi memang sangat tertarik Pak pas lihat e-learning rakyatnya Pak Ono. Wah, ini keren banget. Maksudnya tinggal ngambil gitu, nanti tinggal di restore ke laman ini kita gitu kan. Iya. Terus yang kedua pertanyaan saya Pak masalah materi. Tadi kan Bapak bilang lebih senang screen recording ya Pak? Iya, betul. Kebetulan memang ya saya suka juga gitu ngerekam, tapi kan itu untuk kalau saya berpikirnya itu lebih ke pembelajaran yang teknis. Misalkan kita mau bikin kelas bagaimana membuat website dengan CMS apa gitu kan. Terus kita tinggal buka tuh Pak CMS-nya, bagaimana kita masukkan ke
ke database yang ngeling-ngeling itu kan Oh, bisa gitu. praktis Pak. Ya. Tapi kalau misalkan kita tuh kebanyakan masih mata kuliah teori, itu baiknya gimana ya Pak? Kalau teorinya masih pakai PowerPoint, slide, ya screen recording juga. Screen recording juga ya Pak ya? Cuman Oh kan iya. sambil slide-nya aja, slide-nya sambil dijalanin kita ngomong kan screen recording juga. Udah gampang banget sih sebenarnya. Iya. Yang masalah Iya, benar, Pak. yang masalah gede itu kalau bentuknya praktek misalnya pertanian di kebun. Nah, pusing nggak bisa screen recording gitu. Iya Pak. Ya itu aja sih. Kalau Iya. cuman slide masih bisa. Gitu. Iya Pak. Oke Pak. Makasih Pak Ono. Sama-sama. Ini yang kebaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nurazizah Aliyah. Ya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan. Iya, saya Asisa Pak dari UPBJ Makassar. Saya pernah mencoba buat modul pernah buat di Moodle juga Pak. Cuman yang saya temukan kendalanya itu memorinya terbatas. Jadi misalkan saya memberi materi speaking, itu kan mahasiswa biasanya harus mengupload jawabannya dalam bentuk minimal rekaman suaranya. Ya. Nah itu tidak semuanya bisa mengupload suaranya karena keterbatasan memorinya itu Pak. Itu yang saya tanyakan, bagaimana mengatasi kendala yang seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tertarik juga untuk pembuatan materi dengan menggunakan screen recorder. Tapi kendala saya Pak, itu suara saya itu kurang bagus, jadi takutnya nanti malah memecah konsentrasi mahasiswanya gitu. Jadi bagaimana kira-kira? Terima kasih. Kalau yang itu mah urusannya cuek aja. Kalau suara ya pede aja bener. Kalau suara mah pede aja, nggak masalah. Kalau udah sering nanti kan biasa aja. Nah sekarang urusannya kalau kita upload, jujur nih. Model saya kasih tahu dulu ya. Ini model yang saya pakai. Ini cuman mesin 4 core, memori 4 GB, hard disknya cuma 30 GB kalau nggak salah. Ini kecil banget loh. Jadi tekniknya kalau ada quiz atau tugas segala macam, saya suruh uploadnya ke tempat lain, misalnya Google Drive, misalnya YouTube, misalnya apa. Jadi silakan upload tempat lain, kasihnya URL-nya aja di sini. Jadi di modelnya bukan semuanya kita upload, modelnya bisa hancur kalau digituin. Jadi taktiknya sederhana aja, taruh tempat lain, terus kasih URL aja. Jadi model kita selamat. Gitu tekniknya sesederhana gitu sih. Mudah-mudahan jawab ya Bu Aziza ya. Gampang-gampang semua ya, Pak, dah. terima kasih banyak Pak. Ini solusi orang kere nggak punya duit semua kayak gitu doang lah, parah. Ini Pak Kartono, ini minta maaf ini saya random gini ya. Pak Kartono silakan Pak. Makasih Pak Ono. Ya terkait dengan ini Pak Ono, pembuatan video tadi. Nah saya tertarik tadi pembuatan video kan kalau kita pakai screen recorder, kadang-kadang kita di tengah jalan rekaman itu kebanyakan kalau kita hitung ya gitu kan. Nah itu kan kita mau potong-potong tuh. Nah kalau yang pernah saya pakai Camtasia, cuma harganya juga cukup mahal. Nah ketika kita ingin memberikan pelatihan kan, misalnya ke teman-teman, berarti kan kita harus menyediakan sebanyak user itu kan. Nah ada nggak Pak Ono untuk membantu seperti Camtasia kan kita bisa di situ nanti kita siapkan ada beberapa musik yang kita taruh di sana gitu kan, atau kita sisipkan di sana gitu kan. Terus kemudian kalaupun video-video atau sound kita yang mohon maaf yang tadi salah-salah tadi yang kebanyakan kita potong-potong gitu ya. Nah itu kan juga lebih gampang kalau di Camtasia. Nah ada nggak model open source yang memang bisa membantu kita seperti Camtasia, jadi kita keterbatasan untuk license itu bisa diatasi gitu. Terus kemudian yang kedua untuk di Moodle itu yang jadi kendala di teman-teman matematik itu adalah penulisan equation. Nah memang di situ kan ada bahasa LaTeX dan tidak semuanya itu familiar dengan LaTeX. Nah, kemarin kita coba menggunakan MyType yang versi 7. Itu kita bisa copy untuk Moodle, tapi kita ganti di string depannya itu, string dolar-dolarnya itu diganti dengan kalau nggak salah backslash buka tutup di belakang, backslash tutup kurung gitu kalau nggak salah. Nah, untuk mengatasi ini ada nggak di Moodle pengalaman Pak Ono untuk di Moodle yang bisa kita add-on ya, selain kan kalau Wiris ada juga Wiris, tapi Wiris kayaknya berbayar. Saya pernah coba kita install cuma beberapa bulan itunya habis. Terus akhirnya berantakan semua tuh skrip semua yang kebaca, jadi mahasiswa bingung gitu kan, ini apa di bahasanya gitu. Nah mungkin dua hal ini Pak Ono. Terima kasih.
pertanyaan kedua dulu, saya tanya dulu buat pertanyaan kedua, saya tanya dulu. Itu yang waktu kita perlu bikin equation tadi, itu equationnya bakal berubah atau statik gitu doang? Statik aja. Gampang itu mah. Nah. Cara Ono mah kurang ajar dan gombal banget, asli. Cara saya sering kali nulis pakai tangan aja di kertas, di scan, enggeus. Beres. Lu mau pada banyak. Kadang teh kurang bagus di inline-nya kalau misalnya ini kan bagusnya itu apa namanya misalnya pakai script gitunya. Iya. Itu agak bagusan gitu. Pengen lah kayak orang-orang gitunya. Kalau enggak gini, kalau di Word sudah ada, misalnya Word ada pakai yang Word. Cuman kalau saya sih orangnya cuek banget sih, cuek banget. Saya pakai kertas saya tulis aja oret-oret tangan. Nih, gua kasih lihat lah. Karya Ono yang gelo mah saya kasih lihat. Ono mah gila, orangnya kurang ajar saya mah. Nih, tapi jadi original ya, jadi original. Misalnya ini, internet offline. Tadi kan saya ngomong internet offline tadi ya. Masuk paper di internasional. Ini orekan-orekan saya pertama kali awal, saya ngorek-ngorek pakai tangan, saya scan, saya masukin. Jadi sejarah, men. Ini sejarah jadinya. Gitu, keren kan? Sejarah. Kita lihat histori ya, lihat. Ini kapan dibikinnya nih, tanggal 2018 tanggal 12 Oktober saya upload foto ini. Jadi kalau saya orangnya kayak gitu banget. Saya tulisan tangan saya naikin karena itu jadi sejarah gitu. Saya mah nggak penting. Kurang ajar. Kalau tadi yang tadi gambar tadi teh pakai ini pakai bambu atau pulpen gitu, pulpen digital gitu atau bisa langsung pakai mouse aja di itu? Lu mah pakai kecanggihan mikirnya, itu teh pakai tangan. Aduh, soalnya keren tuh gambarnya. Itu pakai tangan. Aduh, ini teh tangan di kertas di scan. Langsung scan line itu. Iya, aduh, jangan pakai teori tinggi-tinggi ginian mah. Aduh. Kecanggihan lu pada mikirnya. Aduh aing mah. Beres ya. Tapi ini jadi sejarah pisan, otentik kan. Sengaja Ono teh kadang-kadang suka sengaja kayak gitu. Sejarah. Banyak saya kayak giniannya banyak loh. Jangan khawatir, Ono banyak kayak ginian. Terus, pertanyaan pertama gue udah lupa tadi pertanyaan pertama lu apa tadi lupa. Equation berarti originalnya ini gitunya. Kayak gini. Tulis N-nya naik gitu. Kalau mau yang rada rapi kan di Word juga ada ya yang buat equation, itu aja nanti di capture screen aja. Kecuali kalau equationnya tadi bisa berubah-ubah ya. Nah, kita kepaksa pakai program. Kalau cuma statik aja sih saya pakai ini aja. Oke, pertanyaan satu lagi teh naon? Lupa saya. Itu apa namanya tadi yang untuk bikin video recording tapi kita penggal-penggal gitu. Ya, kan kebayang. Kadang-kadang nggak sebut gitu kan, namanya ngerekam, kadang-kadang salah kayaknya begitu. Aduh, itu mah banyak atuh. Aduh, lu mah kurang shopping, video editing, open source. Udah gitu aja tuh kan carinya itu kan. Video editing open source di bejibun kayak tuh ada tuh top 7 free open source video editing software. Ini ada lagi 11. Banyak tahun 2020 lagi ini teh. Tuh. Nah, dari yang udah pernah di itu, Pak Ono, apa yang paling smooth gitu seperti itu, nanti renderingnya juga gampang gitu. Lu mah pakai yang canggih-canggih. Ini yang saya pakai mah ini OpenShot. OpenShot. Ini mah blow on, video editing blow on semua yang saya pakai mah geblek ini mah. Ini kelihatan tracknya bisa track video segala macam ada di sini. Ini kayak Camtasia-nya. Nah, ini kan Camtasia bukan? Ini mah OpenShot. OpenShot. Wah, ini mirip. Nah, ini kayak gini OpenShot-nya. Berarti satu terpecahkan. Banyak tadi kan ada 11. Di sini ada 11 kan 11. Free open source. Banyak ini mah. Jangan khawatir. Free, men. Tuh, nih KDN Live. Bentuknya udah mirip-mirip semua. Lu aja salah beli Camtasia. Uang UT banyak soalnya tuh. Uang UT buat honor dosen bikin Camtasianya, jangan buat make, jangan lu beli Camtasia, rugi yang untung Camtasia. Oke, OpenShot siap. Enggak banyak sih OpenShot yang saya pakai. Tapi ini udah yang dipakai Pak Ono ini ya, OpenShot udah ini kebuka ya berartinya. Semuanya kebuka, OpenShot yang paling tolol.
Yang paling, saya kan pakai yang paling blow-on aja, saya bukan pakai yang canggih-canggih, saya pakai yang blow-on. Mirip atau itu kayak Camtasia-nya? Ya semua juga mirip lagi. Dan dia bisa di apa? Nanti pas lagi mau publish-nya bisa pilih bisa. output-nya apa gitu ya? Iya, bisa. Atau AVI atau MP4 nya. Betul. Kita bisa render buat apa? Buat YouTube kayak, buat DVD kayak, buat apa bisa juga. Iya. Itu. Oh ya, nah, satu lagi tadi Pak Ono yang tadi membantu menjawab temen yang tadi yang keterbatasan untuk upload file di Moodle kita, di e-learning kita. Itu nanti untuk teman-teman memang kita batasi untuk yang di server ya seperti tadi dikatakan oleh Pak Ono. Itu memang kita batasi supaya tidak terlalu berat server kita. Tadi sudah ada solusi dari Pak Ono. Nah, kalau misalkan kurang puas, sebetulnya bisa nanti minta ke PBB, khusus mata kuliahnya nanti sampaikan ke PBB untuk memperbesar di mata kuliah apa, kelas apa gitu nanti spesifik supaya misalkan lebih puas gitu. Memang kita batasi Pak Ono ini ya, supaya kita nggak berat atau kalau token Azure teh nambah terus ya. Gitu. Makanya nih. Ya, sama-sama. Tadi bisa pakai link, alhamdulillah. Tapi kalau memang kurang puas dengan link tersebut, mau langsung di situnya, itu bisa nanti menghubungi PBB. Ya, silakan nanti itu. Ya, mungkin itu aja Pak Ono. Hatur nuhun pisan ya. Sami-sami, terima kasih. Waktu sudah jam 12 ya. Kumaha Pak Agus. Kita break dulu. Kita istirahat dulu bagaimana? Ya, oke, silahkan. Saya kembalikan ke Pak Agus kalau gitu ya. Nuhun pisan aduh. Terima kasih banyak Pak Ono. Menarik sekali untuk memancing motivasi teman-teman. Memang bagi teman-teman yang bisa berpikir prosedural pasti pusing ngadepi Pak Ono. Ada prosedurnya gitu ya. Jadi tidak seperti Butian yang runtut gitu. Inilah inovator gitu ya. Kalau ngajar pusing, suruh baca sendiri gitu. Siap. Jadi baik, dalam waktu 1 jam kita istirahat dulu. Makan sudah disiapkan di meja masing-masing.